engkau wahai Fatimah? Siapa itu dia? Siti Fatimah menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah malaikat yang mencabut semua kelezatan, yang memutus segala macam nafsu sahabat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan keadaan kuburan. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa buth ad-du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita kaji detik-detik ketika Rasulullah menghadap Gusti Allah di akhir hayatnya. Sudah ada 3 episode sebelumnya, mulai turunnya ayat yang terakhir yang malaikat Jibril kirimkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Maidah ayat 3, sampai bagaimana sahabat mendengar dan menyaksikan langsung sabda Rasulullah dari firman Allah yang sampaikan, sehingga sahabat Abu Bakar, Ali, Utsman dan semuanya mengerti dan paham tentang ayat itu, bahwasanya itu ayat terakhir yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril, sehingga tidak ada ayat-ayat lain yang akan diberikan kepada Rasulullah, karena topiknya bahwasanya telah aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatmu dan aku ridho dengan Islam sebagai agamamu. Dan ini menunjukkan dia tuntas perjalanan Rasulullah. Ya, sampai pada akhir menjelang hayatnya pada hari Senin di pagi subuh, Rasulullah sudah tidak mampu lagi menghadiri salat berjamaah di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi. Namun para sahabat masih tetap menunggu, bahkan Bilal sampai 3 kali menjemput Rasulullah. Akhirnya jemputan yang ketiga, Rasulullah mau dipapah ke sana, akhirnya sampai juga ke masjid. Namun beliau langsung telah sholat bersama para sahabat, berlangsung balik kanan, minta diantar segera pulang. Ya, sambil mengatakan, sebenarnya hari ini saya sudah ada di akhirat. Ya, hari ini juga hari terakhir saya di dunia, kata Rasulullah. Maka semua sahabat semua pada menangis. Dan ini satu drama yang luar biasa yang disaksikan oleh para sahabat saat menjelang detik-detik Rasulullah dipanggil sama Allah, menghadap ke Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, yang telah mengutusnya beliau Rasulullah SAW, dan hari itu hari terakhir. Ya, Rasulullah bersama sahabat salat subuh di Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saat itu juga pada hari Senin Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu atau perintah kepada malaikat jurupati, yaitu malaikat Israel. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baiknya bentuk dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkan kamu masuk ke rumahnya, dia mengizinkan untuk dicabut hari itu, kamu datanglah dan mendekatlah. Namun bila tidak mengizinkan, maka janganlah engkau masuk dan kembalilah. Nah, ini satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala pada kekasihnya yang masih diberi izin untuk bisa menolak atau menerima perintah Allah kepada malaikat Israel. Namun Rasulullah adalah orang yang pasrah, dan dia bilang memang ingin secepatnya bertemu sama Allah yang Maha Agung. Cerita selanjutnya, maka
malaikat Jurupati pun turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui. Ya, yang seperti orang desa, anggun dan wajahnya ya menyenangkan. Kemudian malaikat Israel ya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwati wa ma'danir risalati adkhulu. Ya, mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu sekalian. Wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Kata malaikat Israel. Siti Fatimah menjawab, hai hamba Allah, hai fulan, sungguh Rasulullah sedang sibuk dengan derita sakitnya. Ya. Dan malaikat Jurupati pun memanggil yang kedua kalinya dengan ucapan yang sama. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya ahlal baitun nubuwati, adkhulu. Ya, mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu wahai Rasulullah dan untuk semua penghuni rumah kenabian. Apakah saya boleh masuk? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat Jurupati itu dan bersabda, hai Fatimah, siapakah yang berada di pintu itu? Siti Fatimah menjawab, seorang Arab Badui yang memanggil dan telah aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya. Kemudian memanggil lagi yang ketiga kali seperti itu juga dengan salam yang sama. Maka dia memandang dengan tajam kepadaku. Ya, kata Siti Fatimah, sehingga menggigil gemetar badanku. Serasa takut hatiku dan bergeraklah sendi-sendi tulangku seakan-akan hampir berpisah satu sama lainnya serta berubahlah menjadi pucat ya warnaku, kulitku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau wahai Fatimah, siapa itu dia? Siti Fatimah menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah malaikat yang mencabut semua kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan keadaan kuburan. Maka menangislah Siti Fatimah radhiyallahu an dengan tangisan yang keras sekali sambil berkata, aduhai celaka nantinya. Sebab kematiannya Nabi yang pungkasannya dan sesungguhnya merupakan bencana besar dengan banyak orang yang paling takwa. Terputusnya dari pemimpinnya para orang-orang yang suci. Serta penyesalanlah bagi kami sekalian karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya telah terhalang mendengarkan perkataan engkau dan tidak lagi bisa mendengarkan salam engkau sesudah hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menangis Fatimah, karena sesungguhnya engkaulah di antara keluargaku yang pertama berjumpa denganku. Selanjutnya Rasulullah bersabda, masuklah engkau hai malaikat Jurupati. Maka malaikat pun sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam, hai malaikat Jurupati. Engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat Jurupati, saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa. Sekiranya engkau mengizinkan. Kalau tidak, maka saya akan kembali. Subhanallah. Jadi amanat Allah juga disampaikan kepada Rasulullah. Jika engkau mengizinkan, aku lanjut tugasku. Jika engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali. Masya Allah, tiada tawaran yang seindah dan sebagus akhlaknya ya malaikat maut ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah benar-benar pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat dan juga kepada Rasulullah SAW yang jadi kekasihnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana kata Rasulullah? Hai malaikat Jurupati, di mana Jibril engkau ditinggalkan? Kau enggak bareng-bareng sama kalian? Ya, kata malaikat Jurupati, dia saya tinggalkan di langit dunia. Dan para malaikat sedang menghormat dan memuliakan dia. Tidak selang sesaat malaikat Jibril alaihissalam pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah,
Tahukah engkau kalau soal ajalku sudah dekat? Ya malaikat Jibril, ya tahu. Kata Rasulullah, beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku. Beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang bisa menggembirakan aku di sisi Allah. Kata malaikat Jibril, sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris rapi menanti ruh engkau di langit, ya Rasulullah. Pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari sudah sama berhias menanti kehadiran ruh engkau. Kemudian Rasulullah bersabda, Alhamdulillah. Dan berkata pula, hai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat. Maka malaikat Jibril berkata, saya beritahukan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah aku larang semua para nabi masuk ke dalam surga sehingga engkau masuk lebih dulu. Dan aku larang juga memasukkan semua umat sehingga umat engkau masuk lebih dahulu. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, ya. Rasulullah bersabda lagi, sekarang telah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai malaikat jurupati, mendekatlah kepadaku. Kemudian malaikat jurupati mendekat dan mulai melaksanakan mencabut roh. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ruh sampai di pusat, di perut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati itu ya. Maka Jibril memalingkan wajahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Kemudian Jibril berkata, wahai kekasih Allah, siapa orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau sedang engkau dalam sakaratul maut? Masya Allah, malaikat Jibril pun tidak tega dan tak tahan melihat Rasulullah menahan sakitnya ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat maut. Dia memalingkan muka. Tapi Rasulullah yang menegur, kenapa enggak melihat wajahku? Karena begitu akrabnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jibril pun tidak tahan melihat Rasulullah dengan rasa sakit yang ditahan di wajah mukanya. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu berkata, kana ruhun Nabi alaihi salatu wassalam fi sidrihi wa huwa yaqul. Ya, ketika ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dada, ya, beliau bersabda, ausikum bisolati wa ma malakat aimanukum fama barhu yusi bihi ma hatta in qata'a kalamu. Ya, ketika sampai di dada rohnya Nabi Muhammad, sempat beliau bersabda ya kepada ya sahabat yang ada di dekatnya, aku wasiatkan ya usikum bisolati, aku wasiatkan agar kamu sekalian menjaga sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu. Ya, ya fama berihayu si bihima hatta in kota akalamu. Maka masih saja belum berwasiat ya dengan kedua kalinya itu sampai putuslah perkataannya. Ya, sampai dua kali berwasiat sampai putuslah perkataannya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali yang ada dekatnya, ya, beliau bersabda, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalani akhir hayatnya telah menggerakkan dua kali bibirnya, ya, dan ketika saya mendekat ke telinganya, saya mendengar beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, ummati, ummati. Ya, dia masih memanggil-manggil umat. Begitu sayangnya kepada umatnya Rasulullah SAW, selalu dia ingat, ya ummati, ummati. Inilah Rasulullah, pemimpin kita yang membawa keselamatan kita kelak di yaumil qiyamah dan di hari kiamat. Terus dia ingat pada umatnya. Ya, betapa besar cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan kita yang di sini kenapa tidak selalu ingat dan mencoba mencintai Rasulullah dan selalu
menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan juga apa yang diperintahkan Allah lewat Al-Quran. Inilah Rasulullah. Ummati, ummati. Maka Rasulullah SAW dicabut tepat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Sebagaimana Rasulullah juga dilahirkan pada Senin di bulan Rabiul Awal. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, seandainya dunia ini akan kekal bagi seorang, niscaya Rasulullah di dunia akan kekal abadi. Ya, karena dia kekasih Allah. Ya, namun karena Rasulullah adalah manusia biasa yang diberi tugas ya ke Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saatnya pun jika dia mendapatkan ajalnya sampai. Ya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali telah membaringkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimandikan. Tiba-tiba ada suara dari sudut rumah yang mengatakan dengan keras sekali, "Ya, Muhammad, jangan engkau mandikan. Karena dia sudah suci dan disucikan. Ya, Muhammad, jangan engkau mandikan. Karena dia sudah suci dan disucikan." Maka timbul keraguan ya pada hatinya diri Ali terhadap suara itu. Ya, kemudian Ali berkata, "Siapa engkau sebenarnya, wahai suara?" Karena sesungguhnya Nabi SAW telah perintahkan untuk memandikannya. Tiba-tiba suara lain mengatakan, "Wahai Ali, mandikanlah dia beliau Muhammad." Karena sesungguhnya suara yang pertama tadi adalah suara iblis terkutuk. Sebab dengki terhadap Nabi Muhammad. Maka dia bermaksud agar supaya boleh dimasukkan ke dalam kubur tanpa dibandingkan dengan menyalahi amanah. Dan ini kalau memang Sayyidina Ali tidak diingatkan dan dia mengikuti suara tadi, ini akan jadi satu risalah dan akan jadi ya hukum nanti. Karena yang bersuara itu adalah Nabi Khidir. Karena dia tahu suara tadi yang pertama di pojok adalah suaranya iblis ya yang terkutuk. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan ya kepadamu. Semoga engkau telah memberitahukan bahwa tadi itu suara iblis terkutuk. Maka siapakah engkau?" Ya, suara itu menjawab, "Saya adalah Nabi Khidir menghadiri jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Selanjutnya Sayyidina Ali radhiyallahu memandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu menuangkan air. Dan malaikat Jibril telah datang dengan membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga. Kemudian mereka mengkafani beliau dan menguburkannya di kamar Siti Aisyah. Sebagaimana juga amanat Rasulullah. Ya, yang lihatnya sudah disiapkan di bawah amben atau di bawah balai atau di bawah dipanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktunya di tengah malam. Itu pada malam Rabu. Ada yang mengatakan malam Selasa. Sedang Siti Aisyah radhiyallahu anha berdiri di atas kubur Nabi sambil beliau berkata, "Hai orang yang belum pernah mengenakan pakaian dari sutra dan belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk. Hai orang yang keluar dari dunia sedang perutnya belum pernah kenyang meskipun dengan roti dari gandum yang kasar.
Hai orang yang membeli tidur di atas tikar daripada balai atau ranjang. Hai orang yang tidak tidur sepanjang malam karena takut siksa neraka syair. Inilah kalimat-kalimat bagus indah yang Sayyidatina Aisyah sampaikan karena beliau tahu persis bagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah SAW yang begitu masyhur, yang begitu menakjubkan, yang begitu hebat. Ya, dia belum pernah merasakan enaknya dunia, belum pernah merasakan ya dengan lama tidur di atas balai atau ranjang, dia sering tidur di bawah di lantai dengan tikar, belum pernah memakai baju sutra, sehingga dia saya Sayyidatina Aisyah menyampaikan hal-hal fakta tentang di Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan cerita runtut detik-detik wafatnya Rasulullah SAW ya sampai beliau dikubur ya di rumah beliau pas di bawah yang lihatnya amben atau balai Rasulullah SAW yang dipakai untuk tidur. Demikian semoga memberikan manfaat sehingga memberikan inspirasi, semoga menambah kecintaan kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.